Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun saudara terhubung, terakses dengan channel GKJ Wolo, tersambung dengan saya, Pendeta Doni Setiawan. Hampir 3 hari saya tidak membuat konten, selain karena agak kurang fit, juga karena banyak hal yang harus saya kerjakan. Saudara-saudara, berkat Tuhan dalam wujud keberlimpahan, sukacita, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan terus ada menemani perjalanan hidup saudara-saudara. Hari ini Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025, Rabu Legi, sudah masuk ke Kamis Baik. Saya menyapa saudara-saudara dimanapun saudara berada. Semua adalah baik. Nah, saudara-saudara, saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada para subscriber, kepada siapapun yang terus mendukung berdirinya atau bertumbuh kembangnya channel ini, untuk jemaat GKJ Wolo dan siapapun yang terakses. Berkat Tuhan senantiasa menggenangi saudara-saudara. Nah, di video kali ini saya akan mengajak berefleksi, berangkat dari pengalaman tadi malam, kalau nggak kemarin malam ya, dalam sebuah perjumpaan, obrolan sederhana tapi dalam dengan salah seorang tokoh yang mungkin sedang dalam transisi menurut saya. Beliau orang baik, beliau selalu berjuang untuk kebahagiaan orang lain meskipun ada banyak tuduhan sana sini. Terus berjuang Bapak. Dan renungan ini berangkat dari pergumulan percakapan kita di sebuah tempat yang teduh, penuh kebahagiaan. Saudara-saudara, sekali lagi terima kasih untuk segala support, dukungan dalam segala bentuk yang telah saudara-saudara berikan, baik yang berwujud support, semangat, doa, apresiasi, like, subscribe, komen, share, juga yang lain. Terima kasih untuk semuanya. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk mencoba menyadari secara sederhana tentang refleksi saya yang tertulis di Matius 12 ayat 31 sampai 32. Soal saat teduh atau doa persiapan silahkan saudara memilih sendiri. Bisa di skip videonya karena saya nggak live. Lalu kemudian mencermati apa yang mau saya katakan, bisa diterima, bisa ditolak, bisa dibantah, bisa digumuli, silahkan. Nah, bacaannya seperti ini saudara-saudara. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jikalau ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini dosa yang tidak terampuni. Ini sesuatu yang nampaknya juga jarang disentuh dalam PA-PA. Bahkan mungkin para tokoh agama, tokoh gereja, mungkin pendeta juga tidak begitu beri atensi ini. Sekali lagi saudara-saudara, ini buah percakapan, buah diskusi, buah sharing yang kemudian saya bawa dalam permenungan malam, pagi, sampai saya berangkat dari Salatiga sampai di Wolo, ini Pastori Wolo, saya sendiri. Selama ini mendukakan Roh Kudus itu dipahami tidak begitu jelas menurut saya. Tapi di video ini saya hanya akan mengajak kita sadar, seperti video-video sebelumnya yang saya sharekan, bahwa Roh Kudus itu sejatinya adalah
perwujudan material yang bisa dihayati langsung manusia yang selama ini ada dalam wujud nafas. Bukankah manusia di perjanjian lama yang direfleksikan oleh kejadian menjadi manusia yang hidup ketika dihembusi nafas? Bukankah para murid boleh melanjutkan pekerjaan karya Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik, setelah dihembusi Roh Kudus, ruah, nafasi, spirit? Lalu bagaimana yang dinamakan mendukakan? Yang pertama, sekali lagi saya berangkat dari kesadaran spiritualitas. Silahkan yang lain mau mengatakan atau menceritakan, tapi saya berangkat dari spiritualitas Nusantara. Sadar nafas. Saya berulang berkali-kali dalam video-video. Coba dalam sehari berapa menit, berapa jam kita mengabaikan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Berapa menit kita sadar bahwa kita dipelihara oleh Sang Maha Kuasa melalui nafas. Berapa menit dalam sehari kita mensyukuri nafas itu dengan sadar. Ditarik, ditahan, diimajinasikan nafas yang penuh dengan energi itu memasuki seluruh organ tubuh, membersihkan yang kotor, memperbaharui yang harus diperbaharui, lalu kemudian kita lepaskan. Jadi menurut saya, dosa mendukakan Roh Kudus itu adalah yang tidak pernah menyadari nafas, meskipun selama di manusia hidup dia bernafas, karena tanpa bernafas manusia tidak hidup. Saya menyadari bahwa saya bukan teolog hebat, bukan teolog akademik, bisa jadi akan ada yang membantah konsep teologi yang saya share. Tapi saya hanya mau mengajak kita membangun kesadaran yang sederhana. Jangan sembrono dengan nafas. Karena ketika kita sembrono, ketika kita tidak menyadari, bahkan mengabaikan, sekali lagi menurut saya, itulah dosa mendukakan Roh Kudus. Lawang sudah merawat kita, menghidupi kita, membersamai kita dalam suka dan duka, dalam terang dan gelap, dalam karya dan santai, dalam bekerja dan tidur. Toh kita jarang sekali kok menempatkan nafas sebagai miracle, mujizat. Jadi orang itu mendapatkan bonus 1 juta, itu merasa mendapatkan miracle yang luar biasa dibandingkan menyadari nafas. Terima kasih matur nuwun Gusti, kawula tasih saged ambekan. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernafas, bebas, lega, tanpa hambatan, tanpa polusi. Maka sekali lagi saya nih, ada cana, ada pohon yang sudah mulai tumbuh. Silakan saudara mengikuti pola ini, buat pot-pot yang hidup, bukan plastik. Supaya apa? Ini memproduksi oksigen, nafas yang kita hirup, salah satu yang diproduksi oleh ini. Nah saudara-saudara, oleh karena itu melalui video ini, mari kita segera eling, sadar. Apa? Nafas. Menyadari bernafas, dihirup dengan lembut, ditahan, dilepaskan, sembari menyadari bahwa itulah cara pemeliharaan langsung yang Maha Kuasa yang mewujud melalui nafas. Jangan sampai mendukakan Roh Kudus, karena menurut kesaksian Injil Matius, dia nggak akan terampuni di dunia ini dan di kehidupan yang akan datang. Mungkin sekali lagi perspektif saya, ruhnya tidak akan mendapatkan tempat yang layak. Karena apa? Dia mengingkari nafas, mengingkari Roh Kudus. Oleh karena itu, di video singkat ini, saudara-saudara dimanapun saudara berada, ayo mulai menyadari nafas, mensyukuri nafas, dan menikmati nafas. Terima kasih untuk saudara-saudara yang mensupport melalui pemahaman tentang meditasi sadar nafas, menyadari nafas,
tidak akan saya sebutkan satu persatu, tetapi banyak sekali yang mewarnai cara pemahaman saya. Sekali lagi untuk Bapak spiritual saya, makasih percakapan semalam mencerahkan sekaligus juga membawa semangat baru untuk melanjutkan karya ini. Terima kasih untuk semuanya. Panjenengan dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama. Terima kasih. Biarlah apa yang menjadi cerita atau sharing saya di video ini bermanfaat. Tuhan berkati, dan jangan lupa ayo terus support channel ini dengan like, subscribe, komen, share, dan jika ada yang ingin berkontribusi melalui dukungan untuk memenahan HP karena belum kamera khusus atau kamera atau studio yang lebih lengkap, nanti akan saya tulis di link atau di deskripsi. Terima kasih yang sudah mensupport ini, tripod dan desain ini. Tuhan berkati, teruslah berkarya. Ingat, nafasmu, nafas ini adalah jembatan penghubung kita dengan Sang Ilahi. Itulah Roh Kudus yang berkarya. Selamat berkarya.